Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Perkenalkan, nama saya Milani Wandira Putri dengan NIM C1C023010. Latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan, perkembangan ekonomi syariah meningkatkan kebutuhan akan akuntansi yang sesuai nilai Islam. Laporan keuangan syariah tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual. Kerangka dasarnya mengatur tujuan, karakteristik, serta prinsip seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, gahar, serta masyir. Kerangka ini menjadi pedoman bagi berbagai pihak agar pelaporan konsisten dan sesuai dengan syariah. Dukungan standar seperti AAO IFI membantu memperkuat praktik akuntansi syariah sehingga tetap relevan dan mendukung tercapainya maqasid syariah. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dan yang kedua, konsep dasar akuntansi menurut AAO IFI dan pemikiran Islam. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Poin yang A, mengenai tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar berisi konsep utama penyusunan laporan keuangan syariah dan berlaku untuk semua entitas. Digunakan sebagai pedoman, yang pertama itu ada penyusun standar akuntansi syariah. Yang kedua, ada penyusun laporan keuangan saat menghadapi masalah yang belum diatur. Yang ketiga, ada auditor dalam menilai kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang keempat, ada pengguna laporan dalam memahami informasi. Poin B, pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan memiliki kebutuhan berbeda, antara lainnya, yang pertama itu ada investor, yaitu menilai keputusan investasi dan keuntungan. Yang kedua, ada pemilik dana core, yaitu memastikan pembalian dana. Yang ketiga, ada pemilik dana syirkah temporer, yaitu menilai keuntungan dari resiko. Yang keempat, ada pemilik dana titipan, yaitu memastikan keamanan dana. Yang kelima, ada pihak azizwaf, yaitu menilai pengelolaan dana dan penyaluran dana. Yang keenam, ada pengawas syariah, yaitu memastikan kepatuhan syariah. Yang ketujuh, ada karyawan, yaitu melihat stabilitas dan kesejahteraan kerja. Yang kedelapan, ada pemasok atau mitra, yaitu menilai kemampuan bayar. Yang kesembilan, ada pelanggan, yaitu memastikan kelangsungan usaha. Yang kesepuluh, ada pemerintah, yaitu untuk pengaturan dan pengawasan. Dan yang kesebelas, yaitu masyarakat, menilai kontribusi sosial dan ekonomi. Poin C, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada amanah dari Tuhan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi laba, tetapi juga akuntabilitas kepada Tuhan dan nilai moral, sehingga mendorong integritas data dan kelola yang baik. Yang D, ada asas transaksi syariah. Yang pertama, ada persaudaraan atau uhuwah. Yang kedua, ada keadilan atau adalah. Yang ketiga, ada kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat, ada keseimbangan atau tawazun. Yang kelima, ada universalisme, yaitu syumuliyah. Poin E, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada menyajikan informasi terkait kepatuhan syariah, termasuk unsur yang tidak sesuai. Yang ketiga, ada menilai tanggung jawab dalam mengelola amanah. Yang keempat, ada memberikan informasi keuangan, investasi, dan pelaksanaan fungsi sosial atau ziswa. Poin F, bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan syariah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu menunjukkan pendapatan dan beban untuk menilai kinerja. Yang ketiga, ada laporan perubahan posisi keuangan, yaitu menggambarkan arus dan dana dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, ada informasi tambahan terkait fungsi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi, resiko, dan informasi penting lainnya. Poin G, asumsi dasar. Yang pertama ada dasar akrual, yaitu transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar, kecuali bagi hasil menggunakan dasar kas. Yang kedua ada kelangsungan usaha.
entitas diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan. Poin H, karakteristik kualitatif. Yang pertama ada dapat dipahami, yaitu informasi harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua ada relevan, yaitu membantu pengambilan keputusan dan memiliki nilai prediktif atau konfirmatif. Yang ketiga ada andal, yaitu bebas dari kesalahan materi, jujur, netral, dan lengkap. Dan yang keempat dapat diperbandingkan, memungkinkan perbandingan antar periode dan antar entitas. Poin I, kendala informasi. Yang pertama tepat waktu, yaitu informasi harus cepat disajikan tanpa mengurangi kendala. Yang kedua, biaya dan manfaat, yaitu penyajian informasi harus sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Poin J, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada kegiatan komersial. Poin pertama, posisi keuangan, aset, kewajiban, dana, syirikah temporer, dan ekuitas. Poin kedua, kinerja, yaitu penghasilan, beban, serta hak bagi hasil pihak ketiga. Yang kedua, kegiatan sosial, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebijakan. Yang ketiga, komponen lain, yaitu laporan tambahan sesuai karakteristik entitas syariah. Poin K, pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama ada biaya historis berdasarkan nilai perolehan awal. Yang kedua ada biaya kini berdasarkan nilai saat ini. Yang ketiga ada nilai realisasi berdasarkan nilai jual atau penyelesaian saat ini. Pembahasan yang kedua mengenai konsep dasar akuntansi menurut AAOFI dan pemikiran Islam. Kerangka dasar akuntansi syariah menurut AAOFI menekankan pentingnya penetapan tujuan akuntansi sebagai landasan utama dalam penyusunan standar dan laporan keuangan. Tujuan ini memberikan arahan yang jelas sehingga penyusunan standar dapat dilakukan secara konsisten, membantu manajemen dalam menentukan metode akuntansi ketika belum ada aturan yang spesifik, serta meningkatkan kepercayaan dan pemahaman para pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOFI adalah dengan mengadopsi konsep akuntansi modern yang telah berkembang, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Poin A, tujuan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan di lembaga syariah bertujuan untuk yang pertama, menentukan hak dan kewajiban semua pihak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk transaksi yang belum selesai. Yang kedua, menjaga dan melindungi aset serta hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, kemampuan manajerial, dan produktivitas lembaga. Yang terakhir, menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Poin B, tujuan laporan keuangan bagi pengguna eksternal. Laporan keuangan membantu pihak luar negeri dengan yang pertama itu memberikan informasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah termasuk pemisahan pendapatan halal dan non-halal. Yang kedua, menyajikan informasi sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga. Yang ketiga, memberikan informasi pengelolaan dana sosial seperti zakat. Yang keempat, membantu memperkirakan arus kas, waktu realisasi dan resiko. Yang kelima, menjadi dasar menilai kinerja lembaga dalam mengelola dana dan menghasilkan keuangan. Dan yang terakhir, menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Poin C, paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma menekankan dimensi spiritual dan akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisnis tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga menegakkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kemudian prinsip dasar menurut Ibnu Al-Arabi, yang pertama ada larangan riba, yang kedua ada larangan ketidakadilan atau kezaliman, yang ketiga ada larangan ketidakpastian atau gahar, dan yang keempat ada maqasid dan maslahah. Poin D, syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOFI. Yang pertama ada relevan, yaitu informasi mempengaruhi keputusan dan memiliki nilai prediktif dan informasi. Yang kedua, ada dapat diandalkan, yaitu informasi jujur, wajar, objektif, dan netral. Yang ketiga, ada dapat dibandingkan, yaitu memungkinkan perbandingan antar periode dan antar entitas. Yang keempat, ada konsisten, yaitu metode akuntansi diterapkan secara stabil, perubahan harus diungkapkan. Yang kelima, ada dapat dimengerti, yaitu informasi disajikan jelas dan sistematis. Yang E, perdebatan para pemilik akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama ada entitas unit akuntansi, yaitu perusahaan dan perpisahan dan pemilik. Yang kedua ada kelangsungan usaha, yaitu asumsi perusahaan berpotensi terus. Yang ketiga ada priorisasi, yaitu pelaporan berkala untuk evaluasi kinerja. Yang keempat ada satuan mata uang, yaitu semua transaksi diukur uang. Yang kelima ada
konservatisme, yaitu kehati-hatian dalam menilai aset dan kewajiban. Yang keenam ada harga perolehan, yaitu aset dicatat harga saat diperoleh. Yang ketujuh ada penandingan pendapatan dan beban. Yang kedelapan ada dasar akrual, yaitu pendapatan atau beban yang diakui saat terjadi. Yang kesembilan ada pengungkapan penuh. Yang kesepuluh ada substansi pengungguli bentuk. Poin F, beberapa pemikiran ke depan. Yang pertama ada neraca dengan nilai saat ini, yaitu current value. Menilai aset sesuai dengan nilai sekarang lebih relevan untuk zakat dan keputusan ekonomi, meski memerlukan estimasi dan biaya tinggi. Yang kedua ada laporan nilai tambah atau value added statement, yaitu menilai distribusi nilai ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk zakat, gaji, pajak, laba, dan kontribusi sosial, yaitu lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kerangka dasar laporan keuangan syariah memastikan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip Islam, mencakup tujuan, pengguna asumsi dasar, dan karakteristik kualitatif agar informasi relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dengan demikian, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi ekonomi sekaligus untuk akuntabilitas moral, spiritual, dan sosial. Penerapan konsep akuntansi syariah didukung standar AAOFI memungkinkan adaptasi dengan akuntansi dengan modern tanpa meninggalkan nilai Islam.